atau bertawun dalam keburukan ya. Siap Mbak Deni. Oke gitu ya. Ustazah, Kelantan, kalau ketinggalan sholat apa benar berarti Allah nggak mau ketemu kita? Nggak benar. Siapa bilang teman-teman? Ya, bisa Mbak Rosmiati, Mbak Iva, Mbak Reni, Mbak Caci. Oke ya. Ustazah, sama-sama Mbak Pega, Pak Pega. Ustazah, gimana cara berdoa di dalam sujud? Oke. Oke, gitu ya. Nah, cara berdoa di dalam sujud itu di sujud terakhir aja, guys. Sujud terakhir setiap mau habis sholat, kalau 2 rakaat berarti rakaat kedua. Kalau 4 rakaat berarti rakaat keempat kan. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, doa aja. Ya, nah doa aja, doa sujud terakhir yang paling masyhur itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Atau boleh Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Sama-sama sama aja. Usahakan baca 11 kali. Sungguh pun begitu, tidak harus itu. Doa yang lain juga nggak apa-apa. Ya, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna makhraja itu sama ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau wudhu bersentuhan dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Siap Mbak Bulbul, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Kalau suaminya bilang batal, kita bilang nggak batal. Setelah bersentuhan wudhu, dia akan pergi ambil wudhu. Kita nggak ambil wudhu, nggak apa-apa ya. Kalau waktu subuh kesiangan pas di waktu haram sholat, tetap sholat Mbak. Tetap sholat aja. Ya, karena dia sholat wajib ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Apakah dana kur itu riba? Koperasi usaha rakyat ya. Kalau dana kur itu ada yang riba, ada yang tidak. Kalau dia pakai sistem bank, dia riba. Contoh, dia ada bunganya. Kemudian kalau telat dia ada dendanya. Kalau kita nggak bayar ada penarikan barang, itu denda. Tapi kalau nggak ada unsur itu nggak apa-apa. Sekedar unsur kayak gini, kamu pinjam 1 juta, kamu bayar 1.100.000, 100-nya untuk kebutuhan anggota, itu nggak ada masalah karena itu ujroh. Tapi kalau dalam 1 juta kamu harus bayar bunga, kalau telat kamu akan kena denda. Kemudian kalau seandainya kamu nggak bayar, nanti barangmu akan ditarik. Itu yang nggak boleh. Bisnis trading halalkah? Tradingnya apa dulu? Trading itu aktivitas. Ada 2 aktivitas dalam investasi. Trading, investing. Trading itu jangka pendek, jual beli, jual beli, jual beli. Investing itu jangka panjang. Nah, apa dulu nih? Trading itu semua bisa ditradingkan. Obligasi bisa ditradingkan, saham bisa ditradingkan. Apa dulu nih ya? Trading reksadana bisa ditradingkan. Cuman kalau untuk forex, Bitcoin itu nggak tahu instrumennya, emitennya lebih baik. Jangan, itu nggak boleh. Tapi kalau saham masih oke ya. Cari saham yang emitennya itu tidak terjebak riba ya. Ustazah, gimana cara ngingetin suami agar selalu mau sholat? Ingatkan aja pakai bahasa yang baik. Jangan menyakiti, sabar dalam ibadah. Jangan menyakiti, sabar. Nah, semoga nanti ke depan suaminya lebih baik. Ingat, yang ngasih hidayah itu Allah, bukan kita ya. Kredit usaha rakyat ya, siap ya. Jadi teman-teman, ingatkan tanpa menyakiti. Nggak boleh kita menyakiti siapapun ya. Mengapain kita mengingatkan orang dengan nyakitin orang? Kita dosa walaupun niat kita baik. Toh urusan dia dosa dia, tanggungan dia dosa dia. Iya kan? Kita pula yang berdosa karena dia. Mana mau kita, iya kan? Nah, jadi ingatkan tapi tanpa menyakiti ya. Ustazah, oke. Sudah diperingatkan oleh aparat masih nekat apa? Akhirkan lingkungan cuek. Apa tuh akhirkan lingkungan cuek? Itu gimana? Ustazah, saya ibu yang menagih utang kepada anak saya, yaitu utang emas. Tapi anaknya marah, bilang saya hitung-hitungan. Nah itu nggak boleh, hutang tetap hutang ya. Hutang tetap hutang, ibu tetap tagih kepada anaknya. Kalau ibu belum ikhlas, kalau ibu udah ikhlas udah aman. Kalau ibu belum ikhlas, ibu boleh tetap
tagih ya Bu ya. Sambil doakan anaknya supaya luluh hatinya. Cobalah apa perasaan ibu itu kalau anaknya berhutang tapi nggak dibayar. Orang ngasih ke orang tuanya. Bukan menghutang tapi nggak dibayar tuh. Nauzubillah, orang ngasih. Bila perlu tuh uang orang tua itu nggak usah kepake, udah nggak usah pakai uang mak, uang bapak, uang aku aja pakai gitu. Nah bila perlu tuh anak ngasih ya, bukan malah berhutang terus nggak bayar ya. Yang sabar Bu, doakan terus anaknya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, doakan terus ya Bu. Oke Ustazah, iya, oke, ya Allah. Oke ya Ustazah, bersedekah dengan duit riba nggak bisa Mbak Lisa. Jadi itu sama dengan saya bersedekah dari hasil nyuri, saya sedekah dari duit riba. Nah itu adalah niat benar, caranya salah. Jadi nggak bisa beribadah kayak gitu. Jadi niat kita benar, cara kita adalah juga benar. Nggak bisa aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi, ya aku ngasih sedekah anak yatim tapi dari hasil nyuri, itu nggak bisa. Jadi dalam beribadah niat benar, cara juga harus benar. Iya gitu ya. Nah itu ya sama-sama itu doanya supaya teman-teman pengen supaya anaknya tidak zolim ya. Kalau sholat nggak sengaja keluar rambutnya, ya tutup aja, nggak masalah, tutup aja. Membunuh hewan aja boleh dalam sholat ya, apalagi cuman merapikan rambut ya. Ustazah, kredit barang riba nggak? Tergantung Mbak Surtiem. Riba nggak ribanya itu tergantung teman-teman. Kalau ada denda telat itu riba. Kalau kita ndak bayar lalu kemudian barang yang udah kita beli itu ditarik, itu adalah riba. Tapi kalau sekedar kredit nggak ada masalah. Yang penting teman-teman nggak kena denda kalau teman-teman telat membayarnya. Dan tidak ada bunga dalam angsuran yang telah teman-teman keluarkan. Tidak semua kredit haram, kredit itu boleh. Yang penting tidak ada unsur ribanya. Unsur ribanya apa? Satu, segala yang ada bunganya, bukan bunga mawar, bunga melati. Yang kedua adalah segala yang kalau telat teman-teman kena denda. Yang ketiga, kalau teman-teman telat membayarnya kalau teman-teman nggak bayar maka akan ada penarikan barang. Kalau BPJS itu nggak riba karena dia fasilitas dari pemerintah. Telatnya itu hukuman, bukan karena ribanya. Contoh, kamu ya telat pulang sekolah denda 10.000, itu nggak riba. Itu namanya reward dan punishment. Reward dan punishment ya. Bahasa Indonesianya hukuman dan penghargaan ya. Ustazah, oke. Saya sudah bersedekah dengan uang yang selama ini untuk ke haji, juga uang itu sudah lama keberangkatan. Apa ini maksudnya Mbak? Tulisannya, Ustazah, berdoa posisi duduk bersilang bagi perempuan boleh, nggak ada masalah ya. Selonjor juga nggak ada masalah. Iya, selonjor juga nggak ada masalah, berdoa dan berzikir ya. Boleh nama kampung diberi nama kampung Al-Quran saya tidak sarankan memberi lafaz-lafaz kayak Al-Quran atau lafaz-lafaz seperti lafaz Allah, seperti almarhum kiaiku namanya Mukhtar Allah ya, terlalu agung, terlalu mulia, nama itu diganti dengan Mukhtar Abdul Witri. Kalau bisa jangan ya. Ustazah, hanya punya 5 juta beli motor harga 10 juta, sisanya kredit lewat saya, boleh nggak? Ya boleh kalau Mbak bantu. Yang penting Mbak nggak kasih denda orang, Mbak jangan kasih bunga orang. Kalau orang tuh nggak bayar, Mbak jangan ambil motornya. Ya, Mbak jangan ambil motornya. Ya, Ustazah, kalau berdoa dengan membaca tulisan boleh nggak? Ya bagus. Ambil buku doa-doa, sambil doa baca. Atau kalau teman-teman mau doa sendiri, teman-teman yang nulis sendiri, nanti habis sholat teman-teman ambil tulisan itu baca sambil berdoa, is okay, nggak ada masalah ya, oke. Justru doa itu ditulis. Aku sampai sekarang doa masih tulis karena otak kita nggak sanggup menampung sebegitu banyak keinginan. Terus kalau keinginan banyak gimana? Nggak apa-apa. Orang yang banyak keinginan itu berarti tanda berbaik sangka kepada Allah. Nyamuk di sejadah najis gak? Ya enggak. Oh, darah nyamuk.
Iya siap Mbak Oma. Darah nyamuk kalau dia kering najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, boleh nggak sedekah dikasihkan ke anak? Ya setiap uang yang kita kasihkan ke anak itu bernilai sedekah. Termasuk setiap nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri adalah sedekah. Kalau sedekah subuh mah boleh, boleh aja. Sedekah subuh itu aman aja. Boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke siapapun boleh. Tapi kalau zakat ya itu nggak boleh ke anak. Zakat nggak boleh ke orang tua. Tapi kalau sedekah subuh boleh ya. Siap Mbak Yeyen? Iya gitu ya. Oke benar Mbak Najwa. Zah, apa bedanya bunga dengan ujroh? Kalau bunga itu dia sifatnya di breakdown per bulan. Dan misalnya nih bayar 1 juta per bulan kredit 1 juta gitu ya. Nah nanti ada dalam bunganya dalam 1 juta itu pokoknya cuma 700 bunganya 300 dan terus kayak gitu. Kalau bunga tuh dia ada piramida terbalik. 1 tahun pertama sampai tahun ke-10 kredit. Nanti tahun pertama tuh lebih banyak bunganya dibanding pokoknya. Walaupun kita bayarnya sama-sama 1 juta. Kita bayarnya sama-sama 1 juta nih. Dari tahun 1 sampai tahun ke-10. 1 juta nih kredit rumah. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi 5 tahun pertama itu bunganya lebih banyak dibanding pokoknya. Nah nanti di 5 tahun ke bawah itu baru nanti akan lebih banyak pokoknya dibanding bunganya. Makanya jangan berhayal. Teman-teman udah bayar kredit rumah 5 tahun, 7 tahun, pas mau dibom, pas mau dibayar, masih banyak juga bayarannya. Kenapa? Karena di awal-awal tahun teman-teman tuh cuman bayar bunga. Nggak usah bicara iman, nggak usah bicara apa namanya, nggak usah bicara soal dosa dan pahala aja dulu gitu ya. Sedangkan itu aja kita udah rugi banget guys ya. Rugi banget kebeli rumah 2 kalau cuman rumah 1. Coba beli 1 jadi kebeli 2, rugi itu ya kan. Nah 5 tahun pertama tuh cuman bayar bunga guys. Nanti kalau aku ada uang aku bom. Pas mau dibom segitu juga, nggak juga banyak besar, ya nggak juga banyak pengurangan karena kita banyak bayar bunganya. Itulah sebab dia gharar ya. Nah dia gharar itu adalah tidak menolong karena konsep kredit itu menolong. Kalau kayak gitu nggak nolong jadinya ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin dulu nanti diserahkan sekalian boleh, nggak ada masalah. Kumpulin dulu baru diserahkan pelan-pelan ya. Ustazah, tak kredit gak dibayar sama orang. Boleh berdoa Allah beli balasan kepada orang yang zolim sama saya. Orang yang zolim gak usah didoakan yang jelek. Tanpa didoakan pun dia akan dapat jelek. Ngapain susah-susah? Ada orang zolim sama saya. Misalnya, nggak usah teman-teman balas, Allah yang balas, bikin capek aja kalau kita yang balas, ya kan? Nggak usah didoakan yang buruk, tanpa didoakan dia tetap akan dapat buruk. Teman-teman lakukan aja aktivitas yang lain yang bermanfaat. Nah kayak gitu guys. Jadi orang-orang yang zolim jangan ya. Jadi gini guys, jangan menodai tangan kita dengan membalas keburukan dengan keburukan. Karena itu bukan kelas kita. Kelas kita adalah ketika ada keburukan gak bisa balas kebaikan, minimal diam. Minimal diem teman-teman. Allah yang akan membalas dia. Selesai itu sama Allah, itu kerjanya Allah. Nah kemudian kalau seandainya kita dizolimin, kemudian tidak perlu kita mendoakan dengan keburukan. Tidak usah didoakan, dia tetap akan dapat keburukan. Tapi kalau seandainya kezolimannya itu ada efek sampingnya, kita jadi nauzubillah, jadi rugi perusahaan kita karena itu, ya. Kemudian dia melanggar akad kerjasama sehingga merugikan kita, itu boleh diselesaikan ya. Jadi atau suami istri hampir bercerai karena dia, itu boleh diselesaikan ya. Jadi kalau seandainya cuman kezoliman dikit-dikit aja ya abaikan aja ya. Ustazah, kalau mana yang harus saya pihak anak pada pertanyaannya panjang-panjang guys. Ustazah, kerja di pinjol boleh nggak? Jangan. Kalau teman-teman kerja di pinjol, itu teman-teman berarti berserikat, bertawun, atau bertolong menolong dalam keburukan guys.
Ya, teman-teman bangun perusahaan itu. Perusahaan itu sementara perusahaan riba. Maka teman-teman ikutlah di situ ya, mencari orang, mencari marketing, menjadi marketing. Nauzubillah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Teman-teman, kalau itu kita berarti bertolong-menolong dalam keburukan. Jadi jangan dipakai lagi ya, jangan dipakai. Cari kerja yang lain. Masih banyak sekali kita ini punya pekerjaan yang lain ya, insyaallah ya. Batas sedekah subuh adalah habisnya waktu subuh. Jadi dari adzan subuh sampai habisnya waktu subuh. Masukkan di celengan dulu 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu teman-teman boleh serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sentrum nyamuk nggak ada masalah mbak ya. Ustazah, puasa Daud kalau pas hari Jumat gimana? Nggak apa-apa, langsung puasa Daud. Siap mbak Arfa, mbak Indra, mbak Teh Alia. Jadi gini guys, kita itu kan ada beberapa tempat haram puasa. Nah ya, beberapa tempat haram puasa, waktu dan tempat haram puasa. Misalnya nih, haram puasa di hari raya Idul Fitri, haram puasa di hari raya Idul Adha, haram puasa sehari menjelang Ramadan, haram puasa Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Nah, jadi kalau mau puasa Jumat, ikutkan Kamis. Kalau mau puasa Sabtu, ikutkan Minggu atau Jumat. Karena Jumat sendiri itu adalah ibadahnya orang Islam dan Sabtu sendiri ibadahnya orang non-Muslim. Nah, khusus teman-teman yang tim puasa Daud, itu boleh puasa Jumat sendiri. Kalau dia udah lakukan sebelum dan setelahnya, maka dia boleh puasa Jumat sendiri. Oke, gitu ya. Boleh Mbak Yujina. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, suami saya egois. Waduh, egois pula. Egois nggak kalau saya pergi kajian keluar kota, ninggalin suami dan anak, tapi udah diizinin ya. Kalau udah diizinin nggak egois. Jangankan mbak dakwah keluar kota. Jangankan mbak dakwah keluar kota, mbak jadi TKW pergi setahun 2 tahun aja, kalau suami dan anak izinin nggak apa-apa mbak, ya kan? Yang penting adalah ridho dari suaminya, oke? Gitu ya. Ustazah, iya, sedekah subuh sama kucing-kucing gimana? Betul, sedekah subuh dikasih kucing itu juga sedekah. Pokoknya sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah dan menyenangkan hatinya. Termasuk makhluk lain ya, siap Mbak Gusmira. Apapun yang kita berikan kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat, itu adalah sedekah. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, iya, baca Quran gak terasa buang angin. Baca Quran ini ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan wajib wudhu, dan kebanyakan diantaranya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Hashim Asy'ari itu menyatakan bahwa berwudu itu sunnah saat mau baca Quran. Jadi tidak wajib wudhu, sunnah saja teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, bisakah Al-Quran dimasukkan 1 lembar yang ada foto dan kalimat memperingati? Oh, 1 lembar yang ada foto dan dan kalimat memperingati 10. 1 lembar, bisakah Al-Quran dimasukkan 1 lembar yang ada foto? Gimana Mbak Ega memasukkan Quran yang 1 lembar ada foto? Gimana Mbak? Ustazah, ibuku sering mengadu domba anak dan orang tuaku susah banget untuk sholat wajib. Anaknya yang dibenarkan. Kalau ibu ngomong, kadang-kadang ibu tuh ngomong ini, tapi kenyataannya ini. Kita damai-damai aja ya, kita maklumi ibu kita, dia kan sudah tua. Ya sudah, kita maklumi aja ibu kita, kayak gitu ya, teman-teman ya. Mbak Cun Mariani boleh DM aku ya. Siap Mbak Arnish. Ustazah, kalau buku Yasin untuk orang meninggal itu tentu boleh ya. Yang maksudnya wakaf Yasin itu boleh ya. Kita berwakaf Yasin untuk orang meninggal ya. Oke teman-teman, sehat ya semuanya. Beri Ustazah, maksudnya ditaruh foto orang meninggal, nggak ada masalah, dan diwakafkan gitu maksudnya ya, nggak ada masalah.
Kemudian beri pengetahuan tentang ketinggalan rakaat berjemaah. Oke, ini panjang nih penjelasannya ini teman-teman tentang ketinggalan rakaat berjemaah. Aku boleh kalau aku mau jelaskan aku harus cuekin ini komentarnya ya teman-teman ya. Untuk ketinggalan sholat berjamaah itu teman-teman tinggal menyambung aja. Misalnya imam rakaat kedua, teman-teman boleh menyambung aja sholatnya. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya ketinggalan sholat zuhur ya, 4 rakaat. Ya kan, ketinggalan 2 rakaat. Imam udah 2 rakaat takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tegak, ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tahiyat awal. Nah, kemudian rakaat ketiga kita baru masuk. Ikuti aja 2 rakaat imam ini. Nanti ketika imam salam kanan dan salam kiri, kita langsung menambah rakaat. Kita langsung naik, nambah 2 rakaat lagi ya, teman-teman ya. Nah, untuk cara supaya kita itu terlambat dalam sholat, teman-teman boleh mungkin subscribe channel YouTube aku. Di situ banyak banget ceramah aku tentang terlambat dalam sholat, termasuk di dalam ada prakteknya. Oke, Ustazah, saya sudah lama pisah sama suami, tapi dia suka datang. Saya minta cerai, dia nggak mau ceraikan. Itu belum cerai. Kalau Mbak memang nggak mau sama sekali, Mbak pergi ke pengadilan, baru bisa jatuh cerai untuk suaminya Mbak. Selagi dia nggak mau cerai, maka tidak jatuh hukum cerai ya. Ustazah, kalau ketinggalan sholat subuh berarti kunutnya 2 kali. Kalau teman-teman tim kunut betul ya, ketika kita ketinggalan 1 rakaat, maka rakaat kedua imam kan kita kunut, kita rakaat pertama. Nanti imamnya salam, kita rakaat kedua, kita kunut lagi. Benar, bagi tim kunut terlambat sholat subuh berjemaah, maka nanti kunutnya jadi 2 kali. Oke. Oke, yang ketinggalan rakaat sholat apa termasuk imam ruku? Warka'u ma'ar raki'in. Selagi dapat rukunya, maka tidak ketinggalan. Selagi dapat rukunya, walaupun tidak baca Al-Fatihah, itu tidak ketinggalan. Tapi kalau sudah Sami'allahu liman hamidah, nah itu baru ketinggalan ya. Jadi selagi masih dapat ruku, maka teman-teman tidak hutang. Oke. Ustazah, apa batasan umur disebut anak yatim? Kalau perempuan hatta yablugun nikah, sampai dia layak menikah. Kalau laki-laki sampai dia balik mimpi basah berubah suaranya, ya. Nah, Ustazah, tapi ini ada anak yatim gak nikah-nikah sampai usia 40 tahun. Bukan sampai dia nikah, tapi sampai dia usia layak menikah. Paham? Walaupun dia belum nikah, dia bukan anak yatim lagi. Jadi batas anak yatim, perempuan sampai layak menikah, laki-laki sampai dia belia ya. Ustazah, Al-Quran ditaruh di jok motor, jangan besti. Itu nanti didudukin ya, jangan ya teman-teman ya. Ustazah, baca Al-Quran supaya pahalanya ke almarhum bapak, adakah niatnya? Ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan itu bisa. Oke. Ustazah, kalau rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Kalau lupa baca Al-Fatihah, tidak sah. Tidak sah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Jadi kalau lupa baca Al-Fatihah, itu sholatnya tidak sah. Harus diulang lagi ya, teman-teman ya. Oke. Iya siap ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, hmm,
Kenapa baca Al-Quran itu ada yang gampang, ada yang sulit? Ya iyalah, orang bukan bahasa kita. Jangankan kita, orang Arab aja sulit baca Al-Quran. Tapi jangan khawatir, ada dalil yang mengatakan Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Al-Quran itu guys tidak mudah memahaminya, tapi ada banyak kemudahan untuk menghafalnya. Bahasa Arab Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab gampang baca Quran. Pada faktanya orang Arab itu kalau ngelihat orang Indonesia baca Quran, mereka kagum guys. Pada faktanya orang Arab pun sulit mengartikan Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Pada faktanya ketika turun wahyu pertama, Rasulullah suka berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Rasul? Ma ana biqori. Aku harus baca apa? Makanya kenapa Rasulullah itu dikatakan tukang sihir? Kenapa Rasulullah dikatakan pendusta? Dikatakan dukun gitu ya? Karena dia mengeluarkan bahasa Arab yang bukan bahasa Arabnya orang Arab. Nah, jadi teman-teman usahakan ya bisa baca Al-Quran. Nah, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca, membacanya jadi sunnah. Jadi tim-tim yang baca Quran masih terbata-bata, belajarlah dengan Al-Quran. Makanya itulah sebab saya selalu spill Quran-Quran buat belajar. Berapapun usia kita, kita berhak untuk belajar Quran sampai bisa. Baca aja 15 menit sehari. Setelah itu teman-teman bisa belajar ya, bisa ada perkembangan bacaan. Tapi kalau Quran ditaruh di tas punggung gak ada masalah ya, mantap banget gitulah guys, bawa Quran kemana-mana ya. Oke, Ustazah siap. Zakat penghasilan berapa? Zakat penghasilan minimal penghasilan 7 juta. Keluarkan zakatnya 2,5% dari penghasilan kita per bulan. Berbohong kepada orang yang bukan muslim tetap dosa, Mbak. Karena berbohong itu dosanya bab hablum minan nas. Jadi walaupun dia orang jahat, walaupun dia orang maksiat, walaupun dia orang non muslim, kalau kita kemudian berdusta tetap kita dosa. Karena berbohong itu bukan dosa kepada Allah, Mbak ya. Nah, berbohong itu adalah dosa kepada manusia. Ya kan? Nah, tetap dosa. Jangan bohong ya teman-teman. Lebih baik katakan jujur, jujur aja pahit, jujur, jangan bohong-bohong, simpan-simpan dalam hati, banyak-banyak retorika, jangan. Jujur aja pada perkara banyak hal ya. Ustazah, iya. Mau itikaf di musola pribadi tapi letaknya di luar rumah, boleh nggak Zah? Oke. Tapi musolanya itu dipakai banyak orang nggak, Mbak? Kalau dia cuma musola pribadi yang cuman kita doang satu keluarga di situ, itu tidak termasuk. Dia iktikaf itu harus di masjid dan musola yang dipakai banyak orang. Nah kayak gitu ya, itu dia iktikaf. Duduk tenang di masjid ya kan, zikir, baca Quran ya, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sekali-sekali sholat sunnah gitu ya. Nah itulah yang dinamakan dengan iktikaf, harus di masjid yang dipakai oleh banyak orang. Oke. Ustazah, boleh nggak baca Al-Quran di HP sambil tiduran? Nah, kalau ini boleh. Karena ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Baca Yasin yang ada terjemahan buang angin gak apa-apa. Karena baca Quran itu sunnah wudu, tidak wajib wudu ya. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya, klik foto yang ada di atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku punya satu channel YouTube. Nah, teman-teman boleh subscribe channel itu. Di situ banyak banget video-video aku yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Ustazah, iya Mbak Naila.
Ustazah, pertanyaanku hilang di layar, berarti terfilter sama TikTok. Kalau pertanyaan teman-teman hilang di layar, berarti terfilter sama TikTok. Kadang-kadang TikTok nih itulah guys, agak-agak aneh. Kadang pertanyaan baik-baik aja dia filter. Di video banyak banget pertanyaan bagus-bagus dia filter. Akhirnya harus kita keluarkan satu-satu ya, karena pertanyaannya misalnya bagus-bagus gitu kan. Nah, agak lain memang TikTok ini sikit ya, kan dia mesin kan guys. Ustazah, kalau solawatan sambil baring boleh nggak? Solawatan, zikir, baca Quran, berdoa sambil baring nggak apa-apa. Solawatan, zikir, baca Quran, berdoa sambil baring nggak apa-apa. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Solawatan, zikir, baca Quran, baring nggak apa-apa. Oke? Oke. Apa-apa. Pagi semuanya. Sehat ya teman-teman ya. Quran disimpan di bagasi pesawat. Di bagasi pesawat. Bagasi pesawat itu maksudnya di kabin. Kalau di kabin nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau dia disimpan di bagasi pesawat yang kemudian dia tidak ada orang yang akan menginjak, itu nggak apa-apa. Sama dengan kalau teman-teman beli Quran, itu akan ditaruh di bagasi, akan ditaruh di kargo ya. Yang penting ketika dipegang manusia dia dihormati. Makanya kalau teman-teman beli Quran, itu biasanya saya selalu pesan kepada seller, tolong ditulis di depan hati-hati ini Quran. Nah, makanya teman-teman yang udah sering beli Quran pasti ada tanda itu supaya kurirnya itu memegangnya dengan baik. Nah, itu kita selalu sarankan untuk seperti itu ya. Siap Mbak Tasliah ya. Ustazah, mau tidur sambil lebahan gimana? Nggak apa-apa ya. Ustazah, apa baca antara maghrib menuju isya tapi ada bangun-bangun. Saya baca siap Mbak Nova, nggak apa-apa, baca Qurannya dari maghrib menjelang isya ya. Ustazah, iya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau dalam transaksi jual beli ada dua pilihan antara cash dan kredit beda harga, boleh tidak ya? Boleh, dia ujroh, tetapi jangan kasih denda orang kalau kredit. Dan kalau orang nggak mampu bayar, dia tidak boleh ambil barangnya. Dia hanya boleh tagih semampu dia, atau kalau tidak dia ikhlaskan. Ya, zikir dalam hati boleh, nggak harus pakai toah, teman-teman, nggak harus pakai mikrofon, nggak harus ya. Siap ya, Ustazah, siap Mbak Eva. Kalau suami punya hutang sama rentenir, tapi suami nggak bisa bayar, tapi istri nggak mau bayar, gimana? Nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi hutang itu tugas pribadi. Nggak ada hutang suami adalah hutang kita adalah tukang hutang suami. Siapa yang berakad itu yang membayar. Contoh, istrinya berakad untuk berhutang dengan orang lain. Lalu kemudian setelah itu suaminya mengganti. Apakah wajib? Tidak. Tergantung siapa yang berakad ya. Tergantung siapa yang berakad. Oke, gitu ya. Ustazah, ada utang selama semasa oke bentar ya. Sama-sama. Ustazah, iya. Putus soft berjemaah gimana tuh Zah? Nah, ini yang nggak boleh. Tapi ini agak sulit ya. Agak sulit untuk dikasih pengertian karena banyak orang. Sholatnya sah, tetapi mencapai kekhusyukan sholat itu susah. Ya, kalau dia itu mencapai kekhusyukan sholat itu susah kalau dia itu dalam kondisi safnya terputus ya, safnya terputus. Jadi kalau bisa, kalau perempuan menyatunya saf itu adalah di pundak karena kaki perempuan itu mesti rapat maksimal sampai pundak. Menyatunya saf bagi perempuan ya, menyatunya saf bagi perempuan adalah di pundak, sementara menyatunya saf bagi laki-laki adalah di kaki ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Kalau mau sholat jemaah di musola terdekat, tapi nggak ada makmum perempuan lain, apakah tetap berjemaah? Tidak bisa. Jadi berjemaahnya perempuan, dia tidak bisa sholat sendiri di belakang makmum laki-laki. Termasuk la sholat al-fardi fi ma waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Jadi kalau ada satu imam laki-laki, kemudian satu shaf makmum laki-laki, di belakangnya ada shaf wanita, udah penuh.
lalu kemudian kita sendiri di belakang karena kita terlambat, itu nggak boleh teman-teman ya. Nah jadi itu nggak boleh. Jadi la sholat al-fardhi fima waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof ya teman-teman. Jadi caranya tunggu orang yang terlambat datang, atau teman-teman tunggu orang selesai sholat. Nanti ada orang yang terlambat, dia akan nyambung sholatnya. Ketika orang salam dia nyambung sholatnya, teman-teman mendekat ya Mbak Nami. Oke teman-teman, kita seperti biasa ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya di kanal ini. Siap ya Mbak Sumini, Mbak Tini. Assalamualaikum. Alhamdulillah aku sehat, semoga teman-teman juga ya. Siap-siap Mbak Lilis, ya Mbak Liviatul, Mbak Siti Ana ya. Oke, jazakumullah khairan kasir ya guys. Siap. Siap Mbak Asmanah, Mbak Virgo, Mbak siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke. Ustazah, bacaan sejadah ketika dapat sujud sejadah, apakah harus pakai sujud? Ya dong, namanya aja sujud sejadah. Iya kan? Jadi ketika teman-teman ketemu dengan ayat sejadah, ayat yang ada tanda sejadahnya gitu ya, maka teman-teman disunahkan untuk sujud. Nah sunnahnya itu sunnah muakkad guys, sunnah yang sangat dianjurkan. Nanti teman-teman baca sujud sejadah. Nah ini doanya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah ini dibaca nih teman-teman ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Ya, itu dia. Oke. Ustazah, cara wudhu di tempat umum yang berkerudung saat basuh muka dan kaki. Jadi basuh mukanya mazuharu minha, basuh muka yang tampak saja. Ya, jadi caranya adalah sengaja aku kalau wudhunya di tempat umum ya, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala gitu ya. Lalu ambil air, basuh muka yang tampak saja. Lalu kemudian tangannya itu jangan dising-singkan lengan bajunya. Jadi cukup dibasahkan aja sebagian dari bajunya. Lalu kemudian teman-teman di kepala ini teman-teman usap aja hijabnya ya. Lalu kemudian kaki usap aja khuf, semacam kaos kaki atau semacam sepatunya gitu aja. Jadi kalau teman-teman berwudhu di tempat umum, teman-teman tidak boleh menyingsingkan lengan baju dan teman-teman tidak boleh membuka kaos kakinya atau kerudungnya. Walaupun gak ada orang, tetap tidak boleh teman-teman buka. Oke? Nah, Ustazah, apakah sujud syukur pakai salam? Tidak, sujud aja on stage, sujud aja. Sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke. Ustazah, di lap atau keset ada kotoran cicak kering. Oh, kalau dia cicak kering, kotoran cicak kering itu adalah bagian dari najis tapi ma'fu, dia najis yang dimaafkan, seperti kotoran seperti darah nyamuk kering, seperti kotoran cicak kering, itu najis tapi ma'fu. Najis ma'fu itu gimana ya bahasa Indonesianya? Adalah najis yang dimaafkan. Telinganya gimana? Telinga itu nggak wajib saat wudhu, telinga bukan rukun wudhu. Jadi yang mesti teman-teman basuh ketika wudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Nah, sementara telinga itu tidak rukun wudhu. Makanya kalau teman-teman darurat, wudhunya di tempat umum, yang dibasuh adalah muka yang tampak aja. Kemudian tangan, jangan dising-singkan lengan bajunya. Kemudian kepala, kemudian kaki. Paham ya teman-teman ya? Telinga nggak dibasuh nggak masalah doh ya. Oke. Ustazah, buat anak dapat keturunan. Oke, nggak perlu dicuci kalau mau bersih dicuci, kalau nggak apa-apa gitu maksudnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku mau jawab apa ya tadi ya? Lupa udah.
Siap ya, siap Mbak Rani. Ustazah, Al-Quran ada gambar masjid. Nah, itu Mbak Istiwiwin. Nah, ini dia tadi yang aku mau sampaikan agar ketemu dapat keturunan. Ini doanya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Itu ya, teman-teman ya. Siap Mbak Ella. Oke, gini ya. Nah, kemudian apa ya? Tadi aku mau cakap ya, kayaknya penting lah ya. Oke. Kalau bersentuhan dengan wudhu dengan suami itu, kalau bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang kita habis ngambil wudhu nih, terus kita bersentuhan dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal, ya. Kemudian Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi kalau nggak muncul syahwat nggak batal. Nah terserah teman-teman pilih yang mana, oke? Ustazah, sujud syukur nggak pakai salam, nggak perlu salam teman-teman ya. Misalnya siap Mbak Ali, nggak apa-apa kalau pakai yang batal. Jadi gini ya, sujud syukur itu ketika kita mendengar sesuatu gitu ya. Hey, kamu naik kelas lo, langsung sujud, langsung aja sujud guys. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Langsung aja sujud ya. Oke. Tadi jadi coba teman-teman share tautan tap layarnya, aku jelaskan deh 3 jenis sujud ya. 3 jenis sujud, nggak ada sujud lagi selain sujud dalam sholat. Oke. 3 jenis sujud. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh dengerin. Yang ada 3 jenis sujud, oke? Yang pertama adalah sujud syukur. Kapan itu sujud syukur? Sujud syukur itu adalah saat kita mendapatkan atau mendengarkan sebuah nikmat, gini ya. Mendengarkan sebuah nikmat. Contoh misalnya kayak gini guys. Contoh misalnya kita dapat kabar nih, kamu naik jabatan loh. Kita kan sujud tuh guys. Langsung sujud guys. Wah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Jadi kan, langsung sujud. Nah, itu sujud syukur. Tapi kadang-kadang sujud syukur ini aku cuekin sebentar komentar ya. Aku jelaskan dulu ya sujud. Cuman kadang-kadang kan kita dapat kabar saat kita lagi masak. Dapat kabar lagi di jalan. Kayak mana kita mau sujud syukur? Bisa ditunda kok. Bisa ditunda. Nah, makanya ada sebagian orang yang mereka itu selalu melakukan sujud syukur saat mereka itu habis sholat ya. Jadi setiap habis sholat dia melakukan sujud syukur gitu. Itu nggak masalah. Jadi tidak harus ketika kita mendapatkan sebuah nikmat kita sujud. Ya, kita bisa melakukannya setiap habis sholat. Nah, sujud syukur itu tidak harus ngadap kiblat, dimanapun, kapanpun, dan maaf izin tidak harus wudhu. Jadi wudhu itu sunnah saja ya pada sujud syukur. Oke? Apakah pakai takbir? Enggak juga. Apakah harus ngadap kiblat? Enggak juga. Ya, nah cuman ada beberapa tempat kadang-kadang kita nggak sempat sujud. Dapat kabarnya lagi di mobil, dapat kabarnya lagi di mana gitu ya. Maka kita boleh sujud syukur setiap habis sholat atau setelah sholatnya. Paham sampai sini? Nah itu sujud syukur. Nah yang kedua ada namanya sujud tilawah ya. Nah sujud tilawah atau nama lainnya sujud sejadah. Ya guys sebentar ya teman-teman ya. Oke sebentar ya izin ya guys. Aku ambil tisu dulu guys. Agak-agak flu guys. Sebentar ya. Ya benar sekali. Jadi sujud syukur itu nggak wudhu nggak ada masalah ya, nggak wudhu nggak ada masalah ya. Nah yang kedua ada namanya sujud tilawah. Nah sujud tilawah itu adalah sujud kalau kita ketemu dengan ayat sejadah. Nah ayat sejadah. Misalnya kita baca Quran, lalu kemudian ada tanda sejadah di Al-Quran itu. Nanti teman-teman tahu tuh nanti ketemu tuh ayat sejadah. Nah tapi sujud sejadah itu teman-teman sangat disunnahkan. Nah kalau itu
Hukumnya sunnah muakkad itu pahalanya gede ya, sunnah mendekati wajibnya. Cuman bacanya sangat panjang, itu dia bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Fatabarakallah ya, bihaulin wa quwwatih, sampai itu boleh. Nah, itu namanya kalau dalam Al-Quran ada tanda sejadah. Atau di masjid-masjid biasanya sengaja setiap Jumat imamnya itu sengaja membaca ayat sejadah. Nah, itu dia. Pertama tadi sujud syukur, kedua sujud sejadah. Oke, sujud sejadah ini nama lainnya adalah sujud tilawah, ya kan? Nah, itu bacaannya, tidak ada bacaan lain, oke? Dan yang ketiga ada namanya sujud sahwi, ya. Nah, ketiga ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita itu dalam keadaan lupa rakaat, ya kan? Lupa rakaat. Misalnya nih guys, kita lagi sholat nih, kita bingung nih, wih ini rakaat 2 atau 3? 2 atau 3, sedang sholat kita lupa rakaat gitu ya. Nah, maka kita anggap aja 2 dulu. Nah, setelah fil alamina innaka hamidum majid, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kita sujud, jangan salam dulu. Ya, sama-sama, thank you ya doanya. Nah, sujud dulu. Sebelum salam sujud, baca doanya adalah ini dia, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, nah kemudian duduk Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Kalau teman-teman dalam kondisi lupa rokaat, oke? Nah, sujud syukur, sujud sejadah itu dilakukan. Kalau sujud syukur dilakukan di luar sholat. Sujud sejadah dilakukan di dalam dan di luar sholat. Sementara sujud sahwi di dalam sholat. Bingung? Bingung guys, kalau baru pertama kali masuk agak bingung sedikit, ya kan? Nah, itu dia ya, sujud syukur sekali cukup. Dapat kabar sujud, bob, langsung aja sujud, nggak pakai takbir, nggak apa-apa, sujud aja, pup gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya kan? Nah, nggak usah pakai salam, nggak usah wudu, nggak usah ngadep kiblat, nggak apa-apa. Tapi bukan saya larang, maksudnya. Tapi tentu lebih baik berwudu, lebih baik ngadep kiblat, lebih baik pakai takbir, kan kayak gitu kan. Nah, dia spontan aja tuh kalau sujud syukur. Kalau sujud tilawah, garis miring sujud sejadah, itu ketika kita mendengarkan atau melihat baca Quran yang ada sujud sejadah. Itu sujud tuh. Misalnya nih kita lagi nih guys, baca Quran. Ada tanda sejadah guys, letakkan Qurannya. Pop. Lalu sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Dah, cukup. Ambil lagi Qurannya, baca lagi. Nah, itu dia sujud tilawah. Kalau sujud sahwi itu kalau kita lupa rakaat ya. Kita lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap aja 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu kan. Sebelum salam, nah teman-teman sujud Allah, jangan salam dulu, Allahu Akbar ya, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Ulang ande mah gitu ya teman-teman ya. Yang terlambat hadir nggak masalah, nanti kita ulang-ulang lagi ya. Gitu ya, sama-sama, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, aku punya channel YouTube. Nah, pertanyaan tanya jawab ini akan ditampilkan di YouTube aku setiap jam 2 siang atau jam 5 sore. Jadi teman-teman bisa lihat siaran ulang tanya jawab kita yang random ini gitu ya. Di YouTube ngelihatnya. Siap Mbak Dianisa, Mbak Basrin ya. Sama-sama. Oke, udah selesai dah guys. Paham dah? Udah paham ya? Nah, itu dia. Sujud cuma ada 3 itu ya. Ustazah, tanpa takbir sujud tilawah. Di luar sholat tidak perlu takbir. Di dalam sholat takbir. Ya, kadang-kadang kan ada tuh sujud tilawah itu di dalam sholat. Biasanya dibuat oleh imamnya. Imam yang membuat bacaan sejadah sendiri di masjid di tempat teman-teman. Biasanya imam itu melakukannya di hari Jumat ya. Khusus melakukan sujud sejadah atau sujud tilawah setiap subuh biasanya.
Oke. Benar Ustazah dengan wakaf Quran rezeki naik. Ya kan? Nah, Masya Allah ya. Ustazah apakah lupa tahiyat awal pakai sujud sawi? Jelas ya teman-teman ya. Ustazah kalau sholat lupa baca Al-Fatihah sampai 2 kali ya nggak bisa. Kalau Al-Fatihahnya lupa nggak bisa ulang sholatnya. Nah, nggak bisa pakai sujud sawi. Ya, hilang rukun sholatnya. Sama dengan teman-teman wudhu nggak basuh muka ya. Oke, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Pakai sarung gigi terbuat dari stainless boleh nggak dibawa meninggal? Tergantung dulu. Itu saran dokter atau kita yang pengen sendiri. Kalau itu saran dokter itu boleh. Tapi kalau kita doang yang pengennya sendiri, maka itu tidak boleh ya. Pengen cantik-cantik doang itu nggak boleh. Oke, siap ya. Bahas kosor Bu Ustadz. Nah, kosor ini panjang loh teman-teman. Gimana cara membahasnya di bisa-bisa nggak terjawab pertanyaan yang lain ya. Teman-teman yang mau jamak kosor, coba lihat di video TikTok aku di pojok kiri atas itu ada yang dilihat 7,1 juta orang isinya tentang jamak kosor. Itu setahun yang lalu waktu aku pertama kali mulai TikTok itu. Ya, coba dilihat ya. Oke. Ustazah, kalau salah baca ayat pendek dosa nggak? Oh nggak. Kalau salah baca ayat pendek itu nggak apa-apa. Yang penting jangan salah baca Al-Fatihahnya. Oke. Ustazah, sebelum asar ada sunnah qobliyah nggak? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Dia adalah sunnah biasa. Oke. Ustazah, kalau sholat awabin harus sholat sunat taubat dulu nggak? Enggak, ya beda itu ya. Tidak harus, nggak ada. Kalau mau sholat witir harus tahajud dulu. Kalau mau tahajud harus witir dulu. Nggak ada. Kalau mau sholat awabin harus taubat dulu. Itu nggak ada yang begitu-gitu ya guys. Nggak ada. Bolehkah ditulis bacaan sejadahnya? Mungkin ada teman-teman kita yang bisa bantu untuk menuliskan. Sujud tilawah atau sujud sejadah. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Apa hukumnya istri sudah tidak dinafkahi lahir batin menikah lagi? Oh Mbak Lina. Istri yang tidak dinafkahi lahir dan batin ya, jika dia tidak ditalak oleh suaminya itu tidak jatuh talak. Nah ini ya, tunggu dulu ya. Tunggu talak tuh nanti bentar ya. Ini dia guys. Nah ini dia yang tadi minta doa sujud sejadah atau doa sujud tilawah. Oke. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Jadi seorang istri yang tidak dinafkahi lahir dan batin oleh suaminya, apakah dia boleh nikah lagi? Belum tentu Mbak. Coba lihat dulu dia udah cerai belum? Cerai itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Jadi istrinya pergi menggugat ke pengadilan. Yang ketiga adalah salah satunya murtad, ya keluar dari Islam. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Nah, ketika seorang suami tidak menafkahi istri 1-2 tahun, tetapi dia tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, suaminya tidak mentalak, istrinya tidak menggugat, itu tidak jatuh talak. Jadi kalau istrinya menikah lagi nggak boleh. Ya harus istrinya gugat dulu. Baru dia boleh menikah. Karena selagi dia tidak gugat, selagi dia tidak berpisah, maka itu masih tetap sah suaminya. Makanya dalam sigot nikah, kalau istri tidak ridho, istri bisa menggugat. Ya kalau dia nggak gugat berarti dia ridho. Oke, dia belum jatuh talak. Ustazah, bolehkah pakai make up saat tawaf buada? Ya, make up saat tawaf buada. Jangan pakai yang berwangian. Ya, make upnya tidak boleh yang ada wanginya. Ya, teman-teman ya. Dan tidak boleh berlebihan. Oke. Ustazah, mana yang diutamakan? Sholat sunat tahiyatul masjid, sebentar ya. Atau sholat sunat rawatib? Tahiyatul masjid atau rawatib tentu utamakan rawatib. Karena rawatib itu adalah hukumnya sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa. Oke. Ustazah, sebentar.
Kalau yang baik seharusnya tidur ke arah kiblat, jadi tempat tidurnya arah kemana? Jadi tidur yang paling baik itu adalah menghadap kiblat. Kayak mana cara tidur menghadap kiblat? Nah, misalnya kiblat tuh arah aku nih. Nah, ini adalah teman-teman yang tidur nih, pura-puranya nih. Jadi tidur menghadap kiblat itu adalah kakinya ke sini, kepalanya ke sini. Nah, tidurnya miring ke kanan nih. Terbalik kepalanya nih, cuman anggap aja lah benar guys, terbalik-balik ya. Nah, jadi gini guys, sini kakinya, sini kepalanya, tidurnya miring ke kanan guys, tuh gini ha. Usahakan kanan ini adalah kiblat, jadi badannya tuh ke kanan guys. Ini kok kayak gini ya, pokoknya kayak gitulah. Ya, jadi tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, tidur menghadap kiblat. Oke, gitu ya. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu dia. Tidur ngadep kiblat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau orang sholat tidurnya baring miring ke kanan, kayak gitu caranya. Jadi dia baring miring ke kanan. Nah, nanti takbirnya gimana? Gerakkan aja kepalanya, guys. Allahu Akbar, terus dia baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, dia baca dalam hati. Allahu Akbar, dia baca dalam hati. Allahu Akbar, kayak gitu guys. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, boleh nggak sholat awabin 2 rakaat aja? Boleh. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi bisa nggak sih sholat ngadap kiblat itu telentang, baring? Bisa. Jadi kalau dia baring, itu kakinya yang ke kiblat. Kakinya yang ke kiblat, dia dikasih bantal. Nanti bantalnya agak dikeataskan kayak gini. Nanti wajahnya yang menghadap kiblat. Paham ya teman-teman ya? Ya, jadi siap Mbak Kartina, wajahnya yang menghadap kiblat. Jadi kalau dia miring, badannya yang ke kiblat. Kalau dia telentang, nanti kakinya yang ke kiblat, wajahnya dinaikkan. Ya, dia ada bantal sehingga wajahnya itu ke kiblat. Oke? Nah, gitu ya. Boleh nggak sholat taubat setelah sholat duha? Boleh aja. Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam ya teman-teman ya. Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam, nggak ada masalah. Tangan kanan yang di bawah Mbak Dona. Jadi tidur ngadap kiblat itu tangan kanan yang di bawah ya. Oke. Apakah mendengarkan ceramah setelah sholat subuh sampai waktu syuruk termasuk iktikaf? Kalau dia di masjid, kalau teman-teman lakukan di masjid atau di musola, dengarkan ceramah dan teman-teman diam. Artinya nggak banyak ngobrol, nggak scroll handphone, nggak baring, nggak tidur-tiduran, nggak ngobrol-ngobrol, nggak nelpon-nelpon, itu termasuk iktikaf. Karena syarat iktikaf itu adalah duduk, diam, tenang. Ya, jadi kalau ngobrol nanti batal iktikafnya. Oke. Nah, hari ke-7 masih keluar tapi hari ke-4 ke-5 nggak keluar ya, berarti masih haid ya Mbak ya. Oke, Ustaznya gimana kalau suami bilang pisah dulu tapi suami bilang tidak cerai? Oh, itu bukan pisah, itu bukan talak, itu namanya batanang tuh kalau bahasa kaminya ya. Break sementara waktu, bukan cerai, itu nggak cerai. Pisah dulu ya tapi kita nggak cerai, maksudnya lu tenang gua tenang dulu ya sampai kita saling merindukan, pura-puranya gitulah guys, itu nggak talak ya. Siap Mbak Basrin. Ustazah, oke. Kalau ikut kajian Ustazah, Mbak Imdi adalah murid Ustazah. Gimana Mbak Imdi? Oke, iya gitu ya. Oke, itu belum cerai. Ustazah abis maghrib baiknya awabin atau baca zikir yang lain ya Za? Kalau teman-teman bandingkan antara awabin dengan zikir, tentu awabin guys. Karena awabin itu waktunya terbatas dari maghrib menjelang isya. Nah zikir kan bisa nanti, ya kan? Nah zikir bisa nanti. Awabin itu tujuannya mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Waktunya adalah dari habis maghrib menjelang isya. 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Apakah sah sholatnya jika bacaannya sholatnya itu aja?
Jangan khawatir Pak, seperti yang sering saya sampaikan bahwa rata-rata nih teman-teman kita nih Pak, ya itu kan yang lagi ngetik-ngetik nih Pak, yang ngetiknya macam rudal ini. Nah itu rata-rata kalau sholat bacaannya itu juga kok Pak, sama aja ya. Nah ini hasil penerawanganku Pak, sama Pak ya. Jadi jangan khawatir Pak, yang penting sholat aja, walaupun bacaannya itu aja ya. Oke. Ustazah, amalan membuat hati istri lembut. Bawa ke toko emas, Pak. Nggak canda ya. Amalan membuat hati istri lembut. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu doanya Pak, supaya istrinya lembut Pak hatinya Pak ya. Oke, ya. Semoga Allah mudahkan. Ustazah, oke, dari ya Ustazah cara mengajarkan kata cuci. Oh, Mbak Widya, cara mengatasi sakit hati. Aku bacanya agak pelan nih guys, karena kerudungku nggak mendukung nih ya. Nggak jelas jadinya tulisannya nih. Salah kostum aku. Ustazah, cara mengatasi sakit hati karena dicaci dengan kata-kata iblis, setan, dan nama binatang. Nggak apa-apa, nggak ngaruh juga teman-teman. Kita mau dibilang iblis, kita mau dibilang setan, kita mau dibilang nama binatang. Habis itu makanlah teman-teman ayam bakar lauk, nggak ngaruh apa-apa guys. Ya, ingat filosofi teras ya, yang tak patut masuk jangan masukkan ke dalam otak kita ya. Coba teman-teman kalau cuman dibilang-bilang gitu-gitu aja nggak masalah. Mau dibilang kita iblis, kita setan, kita so alim, so apalah. Nggak apa-apa itu teman-teman ya. Tapi kan jadi jengkel Zah. Bisa kok kita nggak jengkel teman-teman ya. Kalau itu enggak sih. Menurut aku kalau itu masih bisa untuk teman-teman sikapi. Yang tidak bisa itu adalah misalnya nih. Dia sampai memfitnah kita ke kantor sampai kita mutasi. Dia fitnah di hadapan suami sampai hampir bercerai. Dia fitnah di hadapan anak sampai anak tidak taat. Itu baru masalah. Dia fitnah ke orang tua kita sampai orang tua kita tidak mengakui kita, itu baru the big problem. Tapi kalau sekedar dibilang setan, iblis atau binatang, aku yakin teman-teman, insya Allah kalau aku bisa, teman-teman juga pasti bisa. Kalau cuma kata-kata binatang-binatang seperti itu, ini aku bukan sekedar bicara tidak membuktikan ya teman-teman ya, bahwa ketika disebutkan binatang ini itu sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Aku dibilang begini emang kenapa? Ya kan aku sedih lah, emangnya kenapa? Kayak gitu ya, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi aman aja. Setelah itu bawa santai, makan burger, duduk gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, itu nggak ngaruh ya. Dia yang ngaruh itu adalah kalau sampai ada efek ya. Nggak apa-apa, insya Allah kuat lah. Teman-teman online ku nih kuat lah insya Allah ya. Mentalitinya kuat, nggak apa-apa itu nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah boleh zakat mal diberikan ke saudara yang miskin? Boleh. Yang penting fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ya gitu ya. Ustazah, agar kita tidak menjadi sombong, apa doanya? Agar kita tidak menjadi sombong, apa doanya? Boleh pakai doa yang sering kita spill kalau sudah hafal. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Teman-teman gak boleh sombong ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zahrah. Ya, jadi jangan sombong apapun kondisinya ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau tahiyat awal bacanya keterusan, itu gimana? Nah, nggak apa-apa ya. Ustazah, katanya sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Kata Imam Syafi'i, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Imam Syafi'i menganjurkan sombonglah 2 kali di hadapan orang yang sombong. Tapi itu untuk orang yang beriman aja. Kalau kayak wajah-wajah profil picture kayak yang ada di depan aku nih tak bisa pakai dalil itu. Nah kalau kita imannya ini menengah ke bawah guys.
Janganlah sombong di hadapan orang sombong. Takutnya kita jadi beneran sombong. Tujuan kita ini sombong di hadapan orang sombong adalah mematikan kesombongannya. Tapi kalau kita iman tak siap, dia sombong kita sombong balik, dia sombong kita sombong balik, takutnya kita malah ada kesombongan dalam hati kita. Jadi aku lebih bicara sama teman-teman semuanya, lebih support untuk tidak usah menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong. Kalau ada orang sombong, puji dia. Kalau ada orang sombong, puji dia. Aku gini loh anakku, Masya Allah, tabarakallah ya bu. Semangat ya bu, anaknya baik. Udah, kayak gitu aja. Hei anak saya begini loh, anak saya naik jabatan, Masya Allah, tabarakallah, selamat ya bu. Mantap, udah gitu aja. Ya kita juga gak perlu pengakuan atas apapun. Biarlah orang-orang tertentu aja yang mengetahui kehebatan kita. Gak perlu semua orang tahu ya teman-teman ya. Beradu-radu dia nanti. Oke, Ustazah, sholat di tempat yang remang-remang boleh nggak? Nggak ada masalah. Yang penting fokus ya. Oke. Mana yang lebih penting, ba'diyah maghrib atau awabin? Ya, ba'diyah maghrib dong. Karena apa manfaat ba'diyah dan qobliyah? Apa sih manfaat ba'diyah dan qobliyah itu? Nah, manfaat ba'diyah dan qobliyah itu adalah menyatukan atau menyempurnakan sholat kita yang selama ini yang keliru. Misalnya kita nggak sempurna sholatnya, lalu kita tambah dengan qobliyah dan ba'diyah supaya sempurnalah sholat kita itu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, jika sudah melakukan salah lalu minta maaf terus masih diomongin, abaikan. Yang penting kita udah minta maaf. Perkara dia gimana membalasnya atau tidak urusan dia dengan Allah. Sibukkan diri dengan orang, dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang penting kita udah minta maaf. Dia percaya atau tidak, dia melakukan, dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ustazah, apakah boleh puasa tiap hari? Haram. Tidak boleh puasa sepanjang tahun. Itu puasa wisol. Tidak boleh. Maka maksimal boleh puasa itu cuman sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah namanya puasa Daud ya. Puasa Daud ya. Jadi teman-teman, puasa Daud itu yang paling banyak, Tidak boleh setiap hari berturut-turut ya. Nanti niatnya sengaja aku makan sahur puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Daud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ustazah, sholat duha 4 rakaat atau 2 rakaat? 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 4 rakaat 2 kali salam boleh, 4 rakaat 1 kali salam juga boleh gitu ya. Ustazah, bagaimana caranya sholat istikharah? Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri. Banyak mohon petunjuk kepada Allah. Teman-teman, kalau masih muda, bilang sama anaknya, semoga cucunya lebih baik dibanding aku ya, Mbak Amiana ya. Ada yang pengen cucunya kayak aku doakan semoga lebih baik dibanding aku ya. Jadi sholat sunat istikharah itu adalah sholat yang teman-teman bisa, kalau teman-teman ragu nih, teman-teman ragu. Ya Allah, saya mau nikah atau kerja ya, nikah atau kerja, lakukan istikharah. Ya, kemudian teman-teman misalnya mau pindah atau tidak ya, lakukan istikharah. Istikharah itu adalah kita melibatkan Allah atas setiap keputusan hidup kita. Ketika kita sudah melakukan istikharah, nanti kita akan yakin Allah yang akan membantu kita untuk mengambil satu keputusan dalam hidup kita. Kalau ragu, istikharah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat witir dilakukan setelah isya di masjid? Silahkan, nggak ada masalah. Habis isya, ba'diyah, lalu witir. Bagus aja, nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Nah, habis isya teman-teman ba'diyah lalu witir. Tapi tengah malam kalau mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Tapi jangan witir lagi. Ustazah, qobliyah tapi nggak ba'diyah nggak ada masalah ya. Sejak ngikutin Ustazah jadi tahu sunnah, Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya.
Ustazah menjawab salam sewaktu sholat gak usah dijawab teman-teman. Tapi kalau sholat sunnah datang tamu boleh batalkan sholatnya. Kalau sholat wajib datang tamu jangan dibatalkan. Aku ulang. Kalau kita lagi sholat sunnah datang tamu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh dibatalkan sholatnya, sambut tamunya. Karena menyambut tamu hukumnya wajib, sementara sholat hukumnya sunnah. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi, sholatnya sholat wajib, suaminya datang, lanjutkan sholatnya. Oke. Setelah Mbak Ati ya. Oke, Ustazah cara sholat witir, cara sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Satu aja dulu untuk pemula. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Udah. Oke, Ustazah sedekah subuh nanti uangnya ditukar dengan uang gede, silahkan, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Virgo? Oke, Ustazah posisi tangan pas iktidal sama sujud itu gimana? Ujung jari tidak boleh melewati lutut ya teman-teman ya. Ini lututku, ini ujung jariku. Nah, jadi ujung jari ini setentang sama lutut ya guys. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak boleh melebihi lutut, kayak gitu guys. Ini lutut nih kan. Nah, ya gimana caranya ya? Paham lah teman-teman ya. Pokoknya ini lututku, ini ujung jariku. Cuk. Paham ya? Nah, ini guys. Oke, siap ya. Madunya udah datang mantap. Oke, kita lanjut ya. Zah, macam mana niat mengirimkan istighfar untuk orang tua? Mengirimkan istighfar untuk orang tua, kirimkan sholawat lah teman-teman ya. Kirimkan sholawat ya teman-teman ya. Ya hadirullah. Jadi kirimkan sholawat. Ya Allah, saya kirimkan sholawat. Dengan sholawat ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Nindi, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, Ustazah kalau doa untuk orang meninggal disebutkan almarhumnya enggak? Boleh iya, boleh tidak. Doa untuk orang meninggal tuh gampang banget, pakai bahasa Indonesia aja. Contoh, ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, ya, lapanglah kuburnya, diampunilah segala dosa-dosanya. Gitu. Terus teman-teman sedekah subuh. Ya Allah, saya sedekah subuh. Dengan sedekah subuh ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Bisa. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Gampang. Wah, aku kan udah pandai pakai bahasa Arab. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Apa ya kali? Ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Syafakillah. Sama-sama. Terima kasih ya doanya teman-teman. Aku aman aja. Tadi aman aja. Mulai live pilek dia. Tadi malam aman aja. Pagi batuk, siang udah oke. Malam malah pilek dia. Kayaknya pileknya nyari perhatian teman-teman aja nih. Minum obat udah, insyaallah ya. Insyaallah udah diselesaikan. Doain aja sehari 2 hari bisa kelar ya guys. Jangan kayak jerawat kemarin lama kali dia sakaratul mautnya kan. Repot gitu ya kan. Semoga besok atau lusa udah sembuh ya teman-teman, insyaallah ya. Oke. Oke gitu ya. Sedekah, amin ya. Nah itu kan, nah yang paling sering aku pilek ya teman-teman ya. Teman-teman yang udah lama mampir, kayaknya pilek melulu ya. Oke, siap. Habis semuanya mau dimakan ya. Oke, Ustazah, sholat witir apa kayak sholat maghrib? Enggak teman-teman. Pengumuman. Guys, sholat witir tidak sama dengan sholat maghrib teman-teman ya. Aku jelaskan, oke? Ambil nafas, tahan ya teman-teman ya. Oke, jadi begini ya. Sholat witir nggak sama dengan sholat maghrib. Sholat witir itu sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Rakaat 1, 2, dan 3 pakai ayat pendek. Kalau maghrib rakaat ketiga tidak pakai ayat pendek. Kalau witir rakaat 1, 2, dan 3 pakai ayat pendek. Dan kalau maghrib ada tahiyat awal. Kalau witir tidak ada tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga duduk. Ya, jadi witir tidak pakai tahiyat awal. Oke? Paham ya teman-teman ya? Oke, siap ya. Boleh teman-teman buang nafasnya. Itu guys. Siap Mbak Mitra, jazakumullah. Karena memang ada fakta ibu-ibu yang ngomong ke aku, Ustazah usiaku sudah 63 tahun. Lah, kamu nanya, kata saya gitu bercanda. Oh, jadi gini Ustazah, selama ini Ustazah aku tuh sholat witir kayak sholat maghrib. Oke, lain kali jangan lagi. Ustazah usiaku udah 63 tahun. Kamu nanya. Itu dia bercanda ya, dipukul-pukulnya aku guys. Jamaah ninta lah ya kan. Nah gitu ya guys. Jadi witir itu nggak sama ya kayak sholat maghrib ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah witir hanya 1 rakaat? Ya boleh lah teman-teman. Witir boleh aja 1 rakaat ya. Boleh aja ya. Oke, witir itu cuman sholat di malam hari. Habis isya sampai azan subuh ya. Habis isya sampai azan subuh. Hukum magang daging biawak. Bapak biawak pun bapak makan pula. Mana boleh biawak tuh pak? Biawak tuh hidup di 2 alam. Tak boleh pak. Biawak pula dimakannya. Lawak-lawak kawan-kawan. Jangan lagi makan ya. Ngeri kali tuh. Ya, oke, gitu ya. Madu sakit lambung, madu akasia. Ntar lagi madu ya, teman-teman yang mau madunya ya. Oke, selebe. Oh iya kah? Oh iya. Oke, siap ya. Jadi tahu saya umur bro, seumuran bray. Ada yang nanya umur bro, seumuran bray. Astagfirullah. Oke, siap ya. Ustazah, kalau pakai sampo penghilang uban, aku nggak terlalu tahu faktanya. Apakah dia bisa mencegah uban atau menghitamkan uban? Itu beda. Kalau dia mencegah uban, sebelum uban itu datang, bisa. Tapi kalau dia menghitamkan uban, itu nggak boleh. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Zah, kalau kita udah ngambil wudhu, ternyata ngobrol dulu sampai kering wudhu. Apakah bisa sholat? Ngobrol tidak membatalkan wudhu ya. Ngobrol tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Jadi habis wudhu teman-teman minum, lalu teman-teman makan atau ngobrol tidak membatalkan wudhu. Cuman takutnya batal dia. Itu aja sih. Takutnya kelamaan terus dia jadi batal ya. Madu boleh teman-teman. Yang mau madu boleh ya. Sebentar lagi aku spill madunya. Asam lambung itu akasia. Madu untuk sakit haid akasia juga. Madu lutut rambutan ya. Kesemutan lutut rambutan. Oke, udah. Oke gitu ya. Mencabut uban makruh. Jadi kalau teman-teman cabut uban itu makruh. Kalau teman-teman mau cabut uban makruh. Kalau dia gatal boleh dicabut ya. Jangan dihitamkan ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Air bekas wudhu nggak masalah dimanfaatin, nggak ada problem ya teman-teman, aman ya. Siap Mbak Eli. Kalau cabut gigi